Selamat berjumpa lagi dengan channel Agus Hidayat. Kali ini saya ingin berbagi cerita misteri fiktif. Jangan lupa subscribe supaya bisa mengikuti kisah seru selanjutnya. Selamat menikmati. Teman imajiner. Kota Sunwi, sebuah kota kecil yang terletak di pedalaman Georgia, pada tahun 1920-an. Siska, seorang gadis berusia 15 tahun cantik jelita, tinggal bersama ibunya di kota itu. Siska memiliki kemampuan unik, yaitu kemampuan untuk melihat pola dan menghubungkan hal-hal yang tidak biasa. Suatu hari, Siska menemukan sebuah surat misterius di kamar ibunya. Surat itu berisi pesan yang tidak jelas, tapi Siska yakin bahwa itu adalah petunjuk untuk menguak misteri yang telah lama tersembunyi di kota Sunwi. Siska mulai menyelidiki. Siska memutuskan untuk menyelidiki misteri itu, meskipun ibunya melarangnya. Dia mulai mengunjungi tempat-tempat di kota Sunwi, mencari petunjuk dan berbicara dengan penduduk setempat. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kota itu. Situasi mencekam. Kota Sunwi yang biasanya sunyi dan damai, kini terasa mencekam dan menakutkan. Siska mulai merasa bahwa dia sedang diikuti, dan bahwa ada seseorang yang tidak ingin dia menemukan kebenaran. Siska bertemu Andre. Siska sedang berjalan di jalan yang sunyi, mencoba mencari petunjuk tentang misteri surat itu, ketika dia melihat seorang anak laki-laki dengan rambut yang berantakan dan kacamata yang miring. Dia sedang duduk di atas bangku, menggambar sesuatu di atas kertas. Siska merasa ada kesamaan dengan dirinya, dan dia memutuskan untuk mendekati anak itu. "Hai, aku Siska," katanya dengan suara lembut. Anak itu menoleh, dan Siska melihat mata yang sama seperti dirinya, mata yang penuh dengan keingintahuan dan kecerdasan. "Hai, aku Andre," jawabnya dengan suara yang sama lembutnya. Siska dan Andre mulai berbicara, dan mereka segera menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka berdua sama-sama memiliki kemampuan unik. "Apa yang kamu gambar?" tanya Siska, menatap kertas di tangan Andre. Andre menunjukkan gambar itu kepada Siska. Gambar itu adalah sebuah peta, dengan tanda-tanda dan simbol-simbol yang tidak biasa. "Ini adalah peta kota Sunwi," kata Andre, dengan mata yang berbinar. "Aku menemukan ini di perpustakaan. Aku pikir ini ada hubungannya dengan misteri yang sedang kamu cari." Siska merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang Andre temukan? Andre menemukan lokasi tempat sebuah kotak jati. Siska dan Andre mempelajari peta itu dengan seksama, dan mereka akhirnya menemukan lokasi yang ditunjukkan oleh Andre. Lokasi itu adalah sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota Sunwi, di dekat hutan. "Apa yang ada di dalam kotak jati itu?" tanya Siska, dengan rasa penasaran yang semakin besar. "Aku tidak tahu," jawab Andre, "tapi aku pikir itu ada hubungannya dengan cincin yang aku temukan di perpustakaan." Andre menunjukkan cincin itu kepada Siska. Cincin itu adalah sebuah cincin tua dengan simbol-simbol aneh di atasnya. "Apa yang kamu pikir ada di dalam cincin itu?" tanya Siska. "Aku pikir itu adalah makhluk gaib," jawab Andre, dengan mata yang berbinar. "Aku pernah membaca tentang cincin seperti ini di buku. Cincin itu dapat memanggil makhluk gaib, dan memberinya kekuatan yang luar biasa." Siska merasa bulu kuduknya berdiri. Apa yang mereka temukan? Apakah mereka benar-benar akan memanggil makhluk gaib? Andre dan Siska melakukan ritual malam bulan purnama. Mereka berdua berdiri di depan rumah tua itu, dengan cincin di tangan Andre. Bulan purnama memancarkan cahaya yang lembut, membuat suasana semakin mencekam. "Aku tidak tahu apakah ini ide yang baik," kata Siska, dengan suara yang sedikit bergetar. "Kita harus mencoba," jawab Andre, dengan mata yang berbinar. "Kita harus tahu apa yang ada di dalam kotak jati itu." Mereka berdua mulai melakukan ritual, dengan membaca mantra yang mereka temukan di buku tua. Cincin di tangan Andre mulai bergetar, dan udara di sekitar mereka mulai berubah. Tiba-tiba, angin mulai bertiup kencang, dan suara aneh mulai terdengar. Siska dan Andre merasa bulu kuduk mereka berdiri, karena mereka tahu bahwa mereka telah memanggil sesuatu. "Apa itu?" bisik Siska, dengan mata yang lebar. "Aku tidak tahu," jawab Andre, dengan suara yang bergetar. "Tapi aku pikir kita harus siap untuk apapun."
Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di depan mereka, dan sebuah sosok mulai terbentuk. Siska dan Andre merasa napas mereka terhenti, karena mereka tahu bahwa mereka telah memanggil sesuatu yang tidak mereka pahami. Mereka memanggil Obizu. Sosok itu mulai terbentuk, dan Siska dan Andre melihat bahwa itu adalah makhluk yang sangat menakutkan. Obizu memiliki tubuh yang panjang dan ramping, dengan kulit yang berwarna abu-abu dan mata yang merah menyala. Makhluk itu memiliki banyak kaki yang merangkak, dan mulut yang penuh dengan gigi tajam. "Ah," desis Obizu, dengan suara yang seperti ular. "Kalian memanggilku. Dan sekarang, kalian akan menjadi korbanku." Obizu mulai merangkak ke arah Siska dan Andre, dengan mata yang merah menyala. Siska dan Andre mencoba untuk berlari, tapi kaki mereka terasa berat dan tidak bisa bergerak. "Aku tidak ingin mati," bisik Siska, dengan suara yang bergetar. "Aku juga tidak ingin mati," jawab Andre, dengan mata yang penuh dengan ketakutan. Obizu semakin dekat, dengan mulut yang terbuka lebar. Siska dan Andre menutup mata mereka, menunggu kematian. Tiba-tiba, Siska ingat sesuatu. "Tunggulah," serunya, dengan suara yang keras. "Kami belum memberimu apa yang kamu inginkan." Obizu berhenti, dengan mata yang merah menyala. "Apa yang kamu maksud?" desisnya. Siska dan Andre berpikir cepat. Apa yang Obizu inginkan? Bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri mereka? Siska membawa sekantong darah. Siska ingat bahwa dia telah membawa sekantong darah yang dia temukan di kamar ibunya. Dia tidak tahu apa gunanya, tapi dia merasa bahwa itu mungkin bisa membantu mereka. "Ini," seru Siska, dengan suara yang keras. "Kami memberimu darah ini sebagai persembahan." Siska mengeluarkan sekantong darah itu dan memberikannya kepada Obizu. Makhluk itu menerima darah itu dengan gembira, dan mulai minum dengan rakusnya. Makin lama, Obizu semakin lemah, dan akhirnya dia berubah menjadi asap yang menghilang ke udara. Siska dan Andre merasa lega, tapi mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Mereka telah memanggil makhluk yang sangat kuat, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, Siska ingat sesuatu. "Kotak jati," serunya. "Kita harus pergi ke sana dan mengambilnya." Andre mengangguk, dan mereka berdua berlari ke arah rumah tua itu. Mereka menemukan kotak jati itu, dan membukanya. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah cincin emas yang berkilau, dan sebuah catatan yang tertulis. "Untuk mereka yang berani memanggilku, aku berikan hadiah ini. Tapi ingat, kekuasaan itu memiliki harga. Gunakan dengan bijak." Siska dan Andre saling menatap, dengan mata yang penuh dengan pertanyaan. Apa arti kata-kata itu? Dan apa harga yang harus mereka bayar? 10 tahun kemudian, Siska dan Andre telah menjalani hidup yang bahagia bersama. Mereka memiliki perkebunan kopi yang sukses, dan hidup di sebuah rumah yang indah di pedalaman. Mereka telah menikah, dan memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Tony. Tony, seperti ibunya, memiliki sifat ingin banyak belajar hal baru. Siska dan Andre telah belajar untuk menghadapi tantangan itu, dan mereka sangat mencintai anak mereka. Suatu hari, Tony yang berusia 5 tahun, mendekati Siska dan Andre yang sedang bekerja di kebun. Dia memegang sebuah buku tua, dan mata yang berbinar. "Abu, Abu," katanya, dengan suara yang lembut. Siska dan Andre saling menatap, dan mereka tahu bahwa Tony telah menemukan sesuatu yang penting. "Buku apa itu, Tony?" tanya Siska, dengan suara yang lembut. Tony membuka buku itu, dan Siska dan Andre melihat bahwa itu adalah buku yang sama yang mereka gunakan untuk memanggil Obizu 10 tahun yang lalu. "Aku pikir Tony ingin tahu tentang masa lalu kita," kata Andre, dengan suara yang serius. Siska mengangguk, dan mereka berdua mulai menceritakan kisah mereka kepada Tony. Anak itu mendengarkan dengan mata yang lebar, dan Siska dan Andre tahu bahwa mereka telah menemukan pewaris yang tepat untuk rahasia mereka. Tony menutup buku itu, dan memandang Siska dan Andre dengan mata yang berbinar. "Aku ingin tahu lebih banyak," katanya, dengan suara yang tegas. Siska dan Andre saling menatap, dan mereka tahu bahwa petualangan mereka belum berakhir. Mereka telah menemukan generasi baru yang siap untuk menghadapi tantangan, dan mereka siap untuk membantu Tony dalam perjalanannya.
Siska ingin menutup bab yang lama. Siska memandang Tony dengan mata yang penuh kasih, dan dia tahu bahwa dia harus menutup segala hal yang bersifat turun-temurun yang tidak baik. Dia ingin mengajarkan Tony tentang karma baik, dan bagaimana kebaikan dapat membawa kebahagiaan bagi semua orang. Tony, aku ingin kamu tahu bahwa kita tidak perlu lagi memanggil makhluk-makhluk yang tidak baik, kata Siska, dengan suara yang lembut. Kita dapat membuat kebaikan dengan cara kita sendiri, dan itu akan membawa kita kebahagiaan yang lebih besar. Tony mengangguk, dan Siska tahu bahwa dia telah memahami. Aku ingin membantu orang lain, Ibu, kata Tony, dengan mata yang berbinar. Siska tersenyum, dan dia tahu bahwa Tony telah siap untuk memulai perjalanannya. Baiklah, Tony. Aku akan mengajarkan kamu tentang karma baik, dan kita akan menyebarkannya ke seluruh dunia, kata Siska, dengan suara yang penuh semangat.